Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Imam Masjid Al-Huda Khatib Bilal Al-Garim dan Ketua DKN dan seluruh pengurus masjid, bapak-bapak dan ibu sekalian yang semuanya insyaallah mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang tercurah kepada kita, dan kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Dengan nikmat Allah itu juga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan melaksanakan segala aktivitas kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah akan semakin ridha, senang kepada kita, sehingga dengan senang dan ridhanya Allah kepada kita, Allah menambah dan menambah kenikmatan kita sebagai bekal untuk menggapai kesejahteraan dunia kita dan menggapai kebahagiaan akhirat kita yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan dari surah Yasin kita yang pada pertemuan yang lalu kita telah sama-sama membaca sampai kepada ayat Tanzilal Azizir Rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Pada ayat yang lalu dalam surah Yasin, Allah menegaskan kepada kita dalam surah Yasin ini Tanzilal Azizir Rahim, bahwa Al-Quran itu dan agama Islam ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tanzilal Azizir Rahim, diturunkan oleh yang Maha Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Maka diulas pada pertemuan yang lalu bahwa sekeras apapun rintangan yang diupayakan oleh para kafir dan musyrik Quraisy untuk menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Maka Allah dengan kuasanya, dengan Maha Perkasanya, dapat menunjukkan kepada kaum masyarakat musyrik Quraisy dan kafir Quraisy bahwa Al-Quran akan tersampaikan kepada mereka. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litunzira, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nama beliau adalah salah satunya Yasin, pada surah Yasin ini. Ini litunzira, untuk memberikan peringatan. Litunzira qauman, suatu kaum. Ma unzira aba'uhum, ma unzira aba'uhum, yang tidak
diberi peringatan oleh para orang tua mereka, pendahulu-pendahulu mereka. Fahum, maka mereka karena tidak ada peringatan dari pendahulu-pendahulu mereka, fahum ghafilun, maka mereka ghafil. Mereka hidupnya selalu dalam kelalaian, tidak mengingat Allah. Hidupnya tidak memakai prinsip ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran para rasul. Maka di sini dijelaskan dalam kitab ini, annal Arab, bahwasanya bangsa Arab pada waktu itu, fa innahum ma atahum min nadhir min qablihi, sesungguhnya tidak ada pemberi peringatan di tengah-tengah kehidupan mereka sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah Nabi Ismail alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah, maka di situ tidak ada nabi. Ya, tidak ada nabi. Sedangkan dari jalur Nabi Allah Ishak alaihi salam di Palestina itu banyak nabi. Sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan jarak antara Nabi Isa alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya 569 tahun. Berapa, Bu? 569 tahun. Dan dijelaskan oleh ayat berikutnya, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Qala Ibnu Jarir, laqad wadzabal ajabu ala aktsarihim bi anna Allah ta'ala qad khatama alaihim fi ummil kitab annahum la yu'minun. Ketika mereka ini tidak ada peringatan dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Nabi Ismail alaihi salam, ya, maka ketika datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mereka banyak menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak yang melawan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena kerasnya hati mereka, dan hati mereka itu diliputi oleh kelalaian karena lama tidak mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya para rasul, maka mereka ini selalu merekayasa keadaan, ya, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mereka tidak terima, tetapi orang lain selain mereka juga tidak menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tegaskan di sini, laqad haqqal qaulu, maka telah ada ketetapan, benar-benar ada ketetapan. Laqad, sungguh, benar-benar. Haqqa, haqqa ini artinya nyata. Al-qawlu, ketetapan, ala aktsarihim, bagi kebanyakan mereka, azab, fahum la yu'minun, maka disebabkan mereka tidak beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam tafsir Imam At-Tabari itu dijelaskan bahwa Abu Jahal
terus juga Al-Mughirah dan sahabat-sahabat yang lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melaksanakan sholat di Ka'bah dan orang-orang kafir dan musyrik Quraisy ngasih tahu kepada Abu Jahal, itu Muhammad lagi berada di Ka'bah, dia lagi sholat. Maka Abu Jahal dengan sombongnya mengatakan, coba perhatikan, saya akan bawa batu untuk melempar kepalanya. Tuh, saya akan lempar kepalanya, nanti kalian saksikan bahwa Muhammad dia akan jatuh tersungkur dia. Maka disitulah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Abu Jahal mau melempar batu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tangannya ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mughirah juga ketika Abu Jahal tidak berhasil, maka disampaikan oleh orang-orang kafir musyrik Quraisy tentang kejadian itu. Maka Al-Mughirah datang juga, iya, dan dia juga akan melaksanakan hal yang sama. Maka di saat itu Al-Mughirah ketika mau melempar batu, dia mempersiapkan membawa batu ke tempat Rasul lagi sholat. Kemudian Al-Mughirah tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, laqad haqqal qawlu, maka telah terjadi nyata ketetapan azab dan kekuasaan Allah diperlihatkan kepada kebanyakan mereka yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahum la yu'minun, itu karena mereka disebabkan tidak beriman, tidak percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat berikutnya, inna ja'alna, sesungguhnya kami jadikan, fi a'naqihim, di leher mereka, aglalan, yaitu belenggu. Jadi di leher mereka belenggu. Fahiya ilal azqani, dan belenggu itu sampai kepada dagu mereka. Fahum mukmahun, maka mereka itu dalam keadaan menengadah. Apa maksud ayat ini? Mari kita baca Bapak Ibu sekalian. Kata Imam Ibnu Katsir, inna ja'alna haula'il makhtum alaihim bisyaqa, sesungguhnya kami jadikan mereka itu orang-orang kafir dan musyrik Quraisy al-makhtum alaihi bisyaqa, karena mereka itu hatinya keras, tidak mau memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, karena mereka itu selalu berupaya menghalang-halangi Rasulullah. Maka kami jadikan mereka itu tertutup bisyaqa, dengan kerasnya hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelajarannya apa? Ini yang kita ambil. Jadi apa yang kita amalkan dari ajaran-ajaran Rasulullah, utamanya sholat 5 waktu, rukun Islam, dan sunnah-sunnah yang lainnya, itu menjadikan hati kita lembut. Ya, hati kita lembut. Hati kita selalu cenderung kepada kebenaran. Hati kita cenderung kepada kebaikan. Itu salah satu dari manfaat kita melaksanakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk membaca Al-Quran, termasuk mengamalkan amalan-amalan sunnah. Maka di sini dijelaskan
Dimaksud inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Inna sesungguhnya ja'alna kami jadikan haula mereka itu para penentang Rasul al-makhtum alaihim mereka itu tertutup hatinya bisyaqa ya, dengan sesuatu yang membuat hati mereka keras. Kaman ja'ala fi unukihi seperti yang membuat di leher mereka itu ghillan. Apa itu? Ghullan, belenggu. Fajama'a yadaihi ala unukihi tahta dhihnihi. Seperti orang yang menjadikan kedua tangan mereka itu di leher mereka sampai dagu mereka. Ini seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang enggak mengikuti ajaran Rasul, ajaran Nabi, membangkang kepada Rasul kepada Nabi, ini seperti ini. Digambarkan oleh Al-Quran. Kalau orang seperti ini berarti dia ngelihatnya ke atas, iya, enggak ke bawah. Artinya apa? Dia enggak tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, dan dia selalu ke atas. Itu menunjukkan kesombongan. Fartafa'a ra'suhu fasara mukmahan. Maka ketika ditaruh tangannya ya dari belakang sampai kepada dagunya, maka kepalanya terangkat. Fartafa'a ra'suhu fasara mukmahan. Maka ketika itu dia mendengar. Itu gambaran orang yang enggak mau mengikuti ya apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum mukmahun wal mukmahu huwa ar-rafi'u ra'suhu. Mukmahun itu artinya orang yang terangkat kepalanya atau mengangkat kepalanya. Kama qalat Ummu Zara fi kalamihi wa ashraba fanqamaha. Maka mereka itu selalu terangkat kepalanya. Ay ashraba fa arwa wa arfa'a ra'sahu tahni'an wa tarwiyan. Waqtafa bi dzikri al-ghulla fil 'unuq an dzikri yadaini wa in kanata muradaqani kama qala syair. Itu gambaran seseorang yang betul-betul selalu menghalang-halangi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membuat orang itu jauh dari ajaran Allah, jauh dari ajaran Rasulullah itu jadi bukannya Allah. Ya. Bukannya Allah. Yang membuat mereka itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad bukannya Allah. Tapi apa? Perbuatan mereka sendiri yang enggak mau merenungi dan enggak mau berpikir tentang kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi yang membuat orang itu enggak mau melaksanakan agama, ya, yang membuat manusia itu jauh dari agama karena orang itu sendiri artinya. Jadi akibat perbuatan manusia itu sendiri. Maka kalau dia jauh dan tidak mau mengamalkannya, maka ajaran itu tidak akan pernah ada manfaat bagi dirinya. Kita lanjutkan. Waja'alna min baini aydihim sadda. Dan kami jadikan baina aydihim sadda,
di depan mereka itu seperti ada penghalang, penghalang. Wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka itu ada penghalang. Fa aghshaynahum, maka kami tutupi mereka itu. Fahum la yubsirun, maka karena di depan mereka itu ada penghalang dan di belakang mereka itu ada penghalang, maka mereka la yubsirun, mereka tidak bisa melihat apa yang ada di belakang, di depan mereka, dan apa yang ada di belakang mereka. Maksudnya apa ayat ini seperti ini? Maksudnya dijelaskan di sini bahwa ketika mereka itu hidup, ya, nggak mau mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah yang terdapat dalam Al-Quran, ya, dalam kehidupan mereka sehari-hari di dunia ini, maka di hadapan mereka itu seperti ada penghalang yang besar, tembok yang besar. Jadi ajaran itu untuk melihat mana benar, mana salah. Maka ketika ajaran itu tidak digunakan, ajaran Rasulullah SAW tidak digunakan oleh mereka dalam hidup, berarti mereka tidak bisa melihat kebenaran dalam hidup. Nah, itu maksudnya seperti itu. Karena mereka itu tidak melaksanakan ajaran Rasulullah yang terdapat dalam Al-Quran, yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya, maka terbentuk juga pagar kebahagiaan kehidupan dunia. Belakang itu artinya kehidupan setelah kehidupan dunia. Maka mereka tetap berada di dalam kegelapan abadi nanti di akhirat. Itu. Jadi mereka di dunia saja ketika tidak mengamalkan ajaran yang disampaikan Rasul, tidak mengamalkan Al-Quran, itu membuat mereka gelap, tidak bisa menatap kebenaran. Nah, karena kebenaran itu tidak dilaksanakan di dunia, cara berdagang tidak seperti diajarkan Rasul, iya, cara berkeluarga tidak seperti diajarkan Allah. Begitu juga hidup bersama sesama manusia di masyarakatnya juga tidak menggunakan, tidak memakai apa yang diajarkan Allah dan Rasul dalam Al-Quran. Dan ini semuanya adalah sumber kebahagiaan nanti setelah kehidupan akhirat. Maka kalau di dunia tidak digunakan, akan menjadi benteng besar dia, ya, sehingga tidak melihat kebenaran itu, maka terjadi juga benteng besar itu di akhirat. Artinya tidak merasakan kebahagiaan. Makanya fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tembok besar yang menghalangi manusia untuk mendapatkan kebenaran itu adalah perilaku kehidupan sehari-hari. Jadi bukan Allah yang membuat benteng besar itu, tapi manusia itu sendiri. Jadi kenapa orang kafir Quraisy itu tidak beriman kepada Rasul? Karena perilaku mereka, perbuatan mereka selalu bertentangan dengan Rasul. Makanya Bapak Ibu sekalian dalam surah Alif Lam Mim, innal ladzina kafaru ya sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang selalu berbuat kekufuran,
amal-amalan perilaku orang kafir selalu dia lakukan. Itu artinya begitu. Ya. Sesungguhnya orang-orang alladzina kafaru yang selalu melakukan kekufuran, tindakan, perbuatan, perilaku orang kafir dia lakukan. Maka kalau udah terbiasa, akhirnya menjadi hobi, ya. Maka apa? Sawaun alaihim. Sama aja bagi mereka itu. Sawaun alaihim, sama aja kata Allah. A'angdzartahum, kamu kasih peringatan, am lam tungdirhum, atau kamu tidak kasih peringatan, fahum la yu'minun, tetap mereka enggak beriman. Kenapa? Karena berlaku dan melakukan sesuatu kekufuran itu udah biasa. Ya. Kalau orang udah hobi main, iya kan? Biar istrinya ngomel tiap hari, tetap aja begadang malam. Iya, susah. Susah. Dan boleh jadi yang ngasih peringatan, iya, yang ngasih tahu istrinya malah dibentak sama suaminya. Betul apa benar, Bu? Begitu. Kenapa? Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang selalu berbuat seperti perbuatan orang-orang kafir, maka perbuatan itulah, nah maksudnya perbuatan itulah yang membuat mereka itu jadi keras. Maka di sini kata Allah apa? Wa ja'alna min baini aydihim. Itu rahasia Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ini kalau kita baca Quran, Allah kan satu, iya. Allah itu satu. Tapi di sini waja'alna, dan kami jadikan. Kalau kami itu satu apa banyak? Kalau kami satu apa banyak? Banyak kan? Tapi di sini Allah bilang waja'alna, dan kami jadikan. Berarti Allah lebih dari satu. Iya kan? Nah makanya dalam ilmu tafsir, kalau Allah menggunakan kalimat na menunjukkan kami, itu Allah berlakukan sistem yang berjalan. Yang Allah ungkap dalam masalah itu adalah ketetapan sistem yang berjalan. Artinya apa? Artinya yang membuat benteng besar itu, ya, dalam kehidupan manusia sehingga tidak terlihat kebenaran, itu bukan hanya Allah yang menentukan, tapi ada peran manusia, ada peran lingkungan, ada peran masyarakat, gitu. Makanya kami dan segala sistem yang ada dalam kehidupan ini akan menjadikan kalian semua ada benteng yang tidak bisa melihat mana benar mana salah, gitu. Maka Allah buat sistem. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka di sini yang diperhatikan dari ayat ini adalah untuk supaya kita mudah melaksanakan kebenaran, mengikuti kebenaran dan memperjuangkan kebenaran, maka kita buat sistem yang mendukung kebenaran. Supaya kita mudah mengamalkan ajaran Rasul, iya. Supaya kita mudah menerapkan apa yang disampaikan Rasul, maka kita buat sistem juga. Gitu. Iya. Contoh di sini, supaya orang itu mudah orang berzikir, iya kan? Mudah mengamalkan zikir, maka kita menerapkan zikir yang bersuara, tidak zikir yang diam. Kenapa? Karena dengan zikir yang bersuara itu, ya, bukan hanya kita berzikir, tetapi mengajarkan orang lain berzikir. Satu,
Orang yang tidak hafal zikir karena sering mendengar dan sering mengikuti, yang tidak hafal jadi hafal gitu. Yang orang nggak semangat berzikir jadi semangat berzikir. Nah itu namanya sistem kuat. Ulama seperti itu mengkondisikan. Jadi bukan ini bukan hanya sekedar berzikir, tapi tujuannya adalah membentuk lingkungan. Nah itu rahasia kenapa kita memakai zikir yang bersuara, tidak zikir yang diam. Kenapa? Karena sistem itu penting. Dan wilayah kita yang selalu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, yang diperdengarkan zikir, maka aura positifnya akan lebih banyak daripada aura negatifnya. Itu kenapa kita berzikir bersama. Itu lagi-lagi adalah sistem dalam membentuk kemasyarakatan. Selain itu juga banyak. Iya, banyaknya apa lagi? Banyaknya pertama, kalau berzikir dengan bersuara itu seluruh indera kita itu berfungsi. Pendengaran berfungsi, rasa berfungsi, iya. Terus ada getaran dalam diri kita. Yang getaran itu memperbaiki saraf-saraf kita, membuat lancar sirkulasi darah kita. Makanya kalau zikir bersuara nanti akhirnya apa? Timbul ketenangan. Gitu. Itu udah Bapak Ibu sekalian, itu secara ilmiah sudah dibuktikan. Membaca Al-Quran dengan bersuara itu dapat melancarkan sirkulasi darah manusia. Nah, makanya itu salah satu manfaat zikir yang dikembangkan, yang diterapkan oleh para ulama-ulama kita. Dan itu bukan enggak bersumber, tapi bersumber. Kata Ibnu Abbas, dulu kami kunna fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallam, itu dengan mengangkat suara. Nah, ini kembali kepada ayat ini. Wa ja'alna min baini aidihim sadda. Dan karena perilaku mereka itu, karena perbuatan mereka itu yang selalu menolak ajaran Rasul, enggak mau mengikuti Rasul, maka kami jadikan benteng besar penghalang di hadapan mereka dalam kehidupan mereka. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Dan karena mereka waktu di dunianya enggak melaksanakan, enggak mengikuti ajaran Al-Quran yang diajarkan Rasul itu, wa ja'alna min khalfihim sadda. Kami jadikan juga di akhirat itu benteng yang besar. Dengan benteng itu mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Artinya benteng itu yang menghalangi mereka masuk surga. Fahum la yubsirun. Karena kebiasaan buruk mereka itulah tidak mengikuti Rasul. Fahum la yubsirun. Mereka nggak bisa melihat mana baik, mana benar, mana salah, dan mana hal-hal yang merugikan mereka, yang sebenar-benar yang merugikan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan ayat berikutnya, wasawaun alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama seperti ayat surah Al-Baqarah yang tadi saya sampaikan. Maka ayat berikutnya apa? Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Innama, sesungguhnya hanya saja, tunzira manittaba'a dzikra, kamu memberikan peringatan itu, dan peringatan itu akan bermanfaat bagi siapa?
manittaba'a dzikra, orang yang ketika mendengar nasihat, orang yang ketika mendapatkan peringatan, kemudian peringatan itu diikuti. Nah, ini Bapak Ibu sekalian menegaskan kepada kita. Jadi kapan Al-Quran itu bermanfaat? Kapan ajaran itu bermanfaat? Ketika diikuti. Lihat Bapak Ibu sekalian, manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaibi, dan ketika ada rasa takut kepada yang Maha Pengasih bil ghaib. Bil ghaib artinya apa? Dengan tanpa melihat. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajarnya apa yang kita ambil di sini? Lihat. Ini pelajaran yang kita ambil adalah amalan itu kalau kita dapat harus diamalkan. Jadi amalan itu pas kita dapat, ilmu itu pas kita dapat langsung diamalkan. Itulah amalan dan itulah ilmu yang mendatangkan manfaat. Ini jangan ikut pengajian denger aja, pas udah denger ya udah begitu aja lewat. Dia nggak mau mengikuti, nggak mau mengamalkan. Dan ketika mengamalkan, lihat, ketika mengamalkan dan amalan itu akan betul-betul memberdayakan dirinya, membersihkan dirinya, ya, dan akan bermanfaat betul bagi dirinya apa? Ketika seseorang itu wa khasyiyar rahman, dia betul-betul merasa takut kepada Allah. Takut apa? Takut sholatnya nggak keterima, kan gitu? Iya, takut apa yang dia lakukan ini sia-sia, dan dia takut mendapat dosa. Maka ketika itu dia akan memperbaiki dirinya, dia akan memperbaiki amalannya. Dia sholatnya bukan sekedar sholat, tapi dia sholatnya penuh dengan rasa takut. Takut gimana? Takut tidak keterima. Maka dengan dia takut tidak keterima, maka dia perbaiki. Apakah bacaannya, iya kan? Apakah suasana hatinya? Makanya kita sholat tuh, kita diajarkan, ya, itu oleh guru-guru kita tertib. Kita niat dulu. Pas kita mau niat, kita berdiri dulu, iya kan? Berdiri sejenak, merasakan betul kita ini di hadapan Allah. Kita betul-betul merasa dilihat Allah. Maka kita berharap. Berharap supaya sholat kita ini betul-betul mencerahkan hati kita dan mendatangkan pahala yang melimpah. Maka kita diajarkan sebelum sholat doanya gimana? Apa kalau sholat? Pertama, dari bebas dari gangguan dulu kita udah belajar apa? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi durun. Nah, yang ngamalin itu nggak lupa aja. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi durun. Itu sebelum niat kita baca itu. Kenapa? Rabbi a'udzubika, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu. Rabbi a'udzubika, aku berlindung kepadamu. Min hamazat, dari bisikan-bisikan. Asyayatin, para syaitan. Karena orang kalau lagi sholat itu banyak bisikan ya. Pas dia sholat apa aja ingat. Ketika sholat apa aja ingat. Makanya itu ulama mengajarkan baca ayat itu sebelum sholat. Rabbi a'udzubika min hamazatis
syayatin. Rabbi wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepada min hamazat, dari bisikan-bisikan asyayatin, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu Rabbi wahai Tuhanku, ayyahburun, jangan sampai para syaitan itu hadir di hadapan saya, di belakang saya, kiri kanan saya, dan di hati kita begitu. Rabbi a'udzubika, ya Allah, jangan sampai setan yang membisik-bisikan itu hadir kepada kami di batin. Makanya kalau kita imam masjid itu di batinnya ketika sholat begitu, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan para syaitan, dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku, pemelihara diriku, jangan sampai mereka hadir di sini. Jangan sampai mereka hadir di masjid ini begitu. Itu yang kita lakukan sebelum sholat. Kenapa kita lakukan itu? Karena hati ini juga bukan hanya kita yang mengkondisikan, tapi Allah. Jadi kita ingin ada campur tangan Allah. Saking takutnya sholat kita nggak keterima. Saking takutnya sholat kita itu ada yang ganggu. Kita doa itu. Maka di sini wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Walaupun Allah tidak nampak di mata kasat kita, tetapi Allah nampak di batin kita, di hati kita. Maka kita luruskan tuh. Ketika kita sholat, kita yakin bahwa kita ini menghadap Ka'bah, ya. Wajah kita tunjukkan ke bumi tempat kita sujud, dan hati kita merasa dilihat oleh Allah. Nah, itu orang yang takut sholatnya tidak keterima, dia kondisikan seperti itu. Terus setelah itu apa yang kita baca? Allahumma, dulu pernah kita belajar, masih ingat nggak Bapak Ibu sekalian? Allahumma atini abdola ma tu'ti ibadakas solihin. Lah nggak dipakai ya? Lupa. Allahumma atini, ya Allah berikanlah kepadaku abdola, yang paling abdol, yang paling utama, abdola ma ataita ibadakas solihin, apa-apa yang telah engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Itu hadisnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW habis sholat bertanya kepada para sahabat, siapa tadi yang membaca Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin? Tuh, sebelum dia takbiratul ihram. Maka salah satu sahabat mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idzan tu'radu jawaduka. Berarti kamu seperti orang yang mendapatkan pahala ketika berperang, membawa kendaraan yang mewah, yang paling mahal, kuda yang paling mahal untuk berperang, kemudian tewas kudanya. Dan engkau mendapatkan pahala seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Itu bacaan sholat kita sebelum kita sholat. Itu orang meminta kepada Allah supaya dia mendapatkan limpahan pahala. Allahumma atini, ya Allah berikanlah kepadaku. Jadi sholatku ini, amalanku ini yang menjadikan aku mendapatkan yang paling utama, seperti apa yang engkau berikan kepada orang-orang soleh. Baru kita niat usalli fardhu subuh. Nah itu dikondisikan betul. Jadi sholat itu dikondisikan betul supaya betul-betul merasa di hadapan Allah. Gitu. Jadi sholatnya nggak maka orang kita ya dari dulu sampai sekarang nggak ada tuh yang namanya sholat nyampe dia pas masuk barisan
Allahu Akbar. Pasti kita itu diajarkan oleh guru kita, iya, berdiri sejenak dulu. Kita hadirkan di hati kita bahwa kita ini merasa di hadapan Allah. Nah, kita doa tadi, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin baru usolli fardhu subhi rak'atain mustaqbil qiblati ada annallahi Allahu Akbar. Ya. Kita nggak pernah ya melihat orang tua kita dan ulama-ulama kita nyampe barsut langsung tak, karena itu mengkondisikan, karena saking takutnya sholatnya tidak keterima. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Dan kalau udah seperti itu, nanti dimanapun kapanpun dia merasa dilihat oleh Allah. Dan disitulah ada rasa takut ketika dia berdagang, iya, ketika dia bergaul, ketika di mana-mana dia selalu merasa diawasi Allah. Jadi bekas sholat itu terus mengiringi kehidupannya, selalu merasa diawasi Allah. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Maka berilah kabar berita gembira bagi orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi. Dan kalau dia beramal, beribadah, ketika dia hidup itu merasa dilihat oleh Allah dan selalu takut sama Allah. Beri kabar berita gembira bagi mereka apa? Bimaghfirati wa ajrin karim, dengan ampunan Allah. Jadi sholat yang kayak gitu akan mendatangkan ampunan Allah. Hidup yang merasa dilihat Allah itu akan mendatangkan ampunan dari Allah. Karim itu artinya mulia. Ya. Karim itu artinya yang menyenangkan. Jadi sholat yang menyenangkan hati, yang membuat hati seseorang muslim itu merasa tenang, gembira, sholat yang merasa dilihat Allah. Rezeki yang menyenangkan, yang menggembirakan, ya, yang membuat nyaman hidup seseorang yang mendapatkan rezeki, yaitu rezeki yang didapat dengan tidak melupakan Allah, tetap tidak meninggalkan sholat. Maksudnya gitu. Sesibuk apapun, seramai apapun orang belanja di tempat dia, maka dia tidak meninggalkan sholat. Dan kenapa? Karena dia merasa diawasi Allah. Maka fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Maka beri berita gembira kepada mereka ya Muhammad. Tuh. Kata Allah begitu. Beri mereka berita gembira ya Muhammad, yaitu orang-orang yang mengikuti ajaranmu ya Muhammad, ajaran Al-Quran, dan mereka selalu merasa dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian pagi hari ini yaitu surah Yasin sampai kepada ayat berapa itu? Sampai ayat 11. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan kita tutup. Kafir itu artinya menolak. Ya. Jadi orang-orang non-muslim itu kalau bilang kafir marah. Jadi kafir itu artinya menutup. Iya, menutup. Jadi menutup kebenaran pada dirinya, enggak mau melihat. Itu namanya kafir, kafaro, menutup. Jadi orang yang selalu menutup dirinya untuk tidak melihat kebenaran. Makanya ada kafir nikmat disebut kufur
kufur nikmat. Apa itu? Dia menutupi bahwa rizki itu dari Allah. Dia merasa rizki itu hasil usahanya. Dia menduga rizki itu hasil jeripayahnya, sehingga dia enggan berbagi, iya kan? Tuh. Karena rizki itu dia rasa itu hasil usaha dia. Tuh. Iya. Makanya itu artinya menutup kufur nikmat. Itu jadi bukan orang kafir, tapi dia menutupi bahwa rizki yang selama ini dia upayakan dan dia dapati itu bukan dari Allah, tapi dari hasil usaha. Karena dia pintar, ya karena dia pintar dagang, karena dia orangnya lihai, karena dia merasa relasinya banyak, makanya dagangannya selalu habis. Nah, itu artinya menutupi Allah yang memberi rizki. Tapi kalau orang yang beriman, dia bukan begitu. Alhamdulillah saya dikasih kecerdasan oleh Allah. Alhamdulillah saya dimudahkan mendapatkan relasi. Alhamdulillah Allah datangkan pembeli kepada saya. Akhirnya saya mendapat rizki. Tuh. Dagangan saya habis. Nah, itu namanya orang yang bersyukur, tidak menutupi, bukannya orang kafir. Nah, itu dia makna kafir, sesungguhnya menutupi kebenaran. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari ayat-ayat surah Yasin ini bermanfaat bagi kita, sehingga kita merasa betul-betul ingin memperbaiki diri kita, ingin memperbaiki amalan-amalan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin banget. Enggak kedinginan. 5 menit tadi. Ini ada acara. Hah? Ada acara. Enggak, ini dingin. Saya dingin.